Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan dari video yang selanjutnya. Di sini saya membuat sebuah IRD atau Identity Relationship Diagram, di mana dalam database kursus app ini terdapat beberapa tabel, di antaranya seperti jadwal kegiatan, migration, password reset, pembayaran, pendaftaran, pengumuman, profil user, program kursus, sekolah, sosial akun, timeline, dan user. Kemudian dari tabel-tabel ini saling berelasi antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya, di mana mereka saling berelasi dikarenakan adanya for agent key dengan primary key. Lalu untuk menghubungkan relasi antara tabel satu dengan tabel yang lainnya, maka harus diketahui terlebih dahulu bahwasannya di tabel tersebut terdapat primary key dan for agent key. Maka dari itu, kalau untuk menghubungkan relasi database-nya, maka primary key dan for agent key harus dipasangkan. Misalnya pada tabel users, dengan pendaftaran. Nah, maka di sini for agent key-nya yaitu ID user, di mana di sini ada disimbolkan dengan simbol seperti kunci. Kemudian di sini di tabel pendaftaran terdapat primary key dan for agent key, yaitu primary key-nya yaitu user ID. User ID ini merupakan primary key dari pendaftaran yang direlasikan dengan tabel user, yaitu terdapat for agent key di tabel user. Lalu di sini relasinya terlihat bahwasanya user berelasi dengan tabel pendaftaran, kemudian user dapat berelasi dengan profil user, kemudian user dapat berelasi dengan sosial akun. Lalu di sini pendaftaran, dia relasinya ke pembayaran, kemudian setelah pendaftaran relasinya ke program kursus, lalu program kursus berelasi dengan pengumuman. Lalu dari tabel pendaftaran relasinya dengan sekolah. Di sini terdapat atribut-atribut yang ada di dalam tabel-tabel tersebut. Di sini terdapat beberapa tabel, lalu saya pakai beberapa saja, di antaranya yang penting-penting saja, di antaranya seperti pendaftaran, pembayaran, pengumuman, program kursus, sekolah, kemudian user, profil user, dan sosial akun. Di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi-fungsinya. Lalu di sini di tabel pembayaran, fungsinya seperti yang ada di menu pembayaran pada aplikasinya. Kemudian di pendaftaran di sini sama seperti di aplikasinya, juga terdapat menu pendaftaran. Lalu di sini user ini di sini fungsinya yaitu terdiri dari akun-akun yang ada di aplikasi tersebut, mulai dari emailnya, nama, maupun password. Dan role-nya di sini dibagi menjadi dua, yaitu admin maupun user atau pengguna. Lalu di sini sosial akun di sini fungsinya sendiri yaitu apabila si user ingin mendaftar menggunakan akun Google, biasanya kan kalau pakai website dia bisa mendaftarnya memakai akun Google. Lalu di sini juga sama kita lakukan seperti apabila user ingin mendaftar, dia bisa menggunakan sosial akun seperti akun Google-nya. Maka dari itu di sini dibuatlah sebuah tabel, yaitu tabel sosial akun. Lalu di sini terdapat juga tabel program kursus, di mana program kursus ini sendiri atributnya digunakan untuk pada menu pendaftaran maupun menu program kursus. Lalu di sini juga menu pengumuman atau tabel pengumuman juga terdapat atribut-atributnya. Lalu di sini di menu sekolah juga terdapat atribut-atributnya. Nah, di sini tabel-tabel di sini itu merupakan gambaran dari menu-menu yang apa saja yang ada di dalam web tersebut, seperti yang sudah tertera di sini. Nah, lalu untuk selanjutnya dari atribut-atribut ini, dari tabel-tabel ini dibuatkan sebuah CDM atau CDM atau Conceptual Data Model, dan PDM yaitu Physical Data Model, yang akan dijelaskan oleh rekan saya pada video selanjutnya.